Saya Dwi Putra Andriansyah dari kelas D3 PJJ TIB 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrograman framework yang berjudul instalasi framework G2. Jadi di sini saya akan melakukan instalasi terhadap framework G2, dan di sini untuk instalasinya ada dua cara, yaitu cara yang pertama dengan mengcopy template dari website, dan cara yang kedua menggunakan Composer. Kemudian di sini ada dua jenis aplikasi di G2 untuk melakukan pengembangan aplikasi. Di sini ada yang basic dan yang advance. Jadi untuk yang basic ini hanya melakukan pengembangan aplikasi satu aplikasi saja, yaitu di bagian front end. Sedangkan di advance itu penggunanya bisa melakukan pengembangan aplikasi untuk front end dan back end-nya. Front end dan back end di sini itu untuk misal seperti aplikasi e-commerce, aplikasi web e-commerce, di mana front end untuk pengguna atau user pembeli, sedangkan back end-nya untuk admin tokonya, seperti itu. Kemudian yang pertama, instalasi basic template. Jadi yang pertama kita akan melakukan instalasi itu menggunakan copy paste template untuk yang basic. Jadi syarat yang pertama yaitu harus memiliki web server dengan dukungan PHP. Kemudian setelah web server aktif, kemudian lakukan download file di website JFramework untuk templatenya. Setelah itu ekstrak pada filenya itu ke lokasi yang dapat diakses oleh web. Kemudian setelah terekstrak atau tercopy di directory web server, kemudian buka config ke web.php dan isi cookie validation key-nya. Kemudian instalasi selesai. Baik, di sini saya akan mencoba untuk melakukan instalasi template. Jadi yang pertama datang mengunjungi webnya jframework.com, kemudian di bagian download, karena yang saya install ini adalah basic, jadi saya memilih yang basic untuk saya download. Di sini langsung bisa di-download, tetapi saya sudah punya filenya, jadi tidak perlu untuk mendownload. Kemudian melakukan ekstrak ke direktori penyimpanan file yang bisa untuk diakses oleh web server. Di sini saya menggunakan exam, kemudian di htdocs, jadi langsung bisa di ekstrak di sini. Bagian C, exam, htdocs, oke. Baik, proses ekstrak file sudah selesai. Jadi ini adalah direktori dari hasil ekstrakan basic template yang tadi saya ekstrak. Isinya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya setelah mendownload, kemudian setelah mengekstrak,
buka pada config web.php pada file yang sudah diekstrak tadi, kemudian mengisi cookie validation key-nya. Jadi untuk melakukannya kita perlu software text editor. Di sini saya menggunakan Sublime. Saya tinggal membukanya melalui Sublime seperti ini. Kemudian ke bagian config, di bagian web.php, dan di sini harus diisi manual. Fungsinya agar setiap kali melakukan pengembangan aplikasi, agar membedakan dengan aplikasi-aplikasi yang dikembangkan yang lainnya, biar tidak crash. Kita isi random saja, kemudian di save. Setelah instalasi selesai, ini bisa diakses melalui localhost basic.web. Jadi di sini pastikan web server kita sudah menyala. Langsung ke localhost basic web. Pada komputer saya terjadi error dikarenakan saya menggunakan versi PHP 5.6, sedangkan dengan template yang barusan saya instalasi itu harus compatible-nya itu PHP versi 7. Jadi ini bukan gagal instalasi, ini berhasil instalasinya, cuman tidak bisa berjalan karena error di versi PHP-nya. Tetapi ini sudah selesai instalasinya. Kemudian setelah melakukan instalasi basic, di sini untuk instalasi advance-nya, ini mohon maaf judulnya ini harusnya instalasi advance template. Sama saja seperti instalasi basic template, yang membedakan hanyalah pada bagian setelah ekstrak file, maka harus membuka command prompt atau CLI, command line, kemudian masuk ke direktorinya melalui command line. Setelah itu harus menjalankan php init dan pilih development. Dan yang membedakan antara advance dan basic adalah advance ini memerlukan database untuk backend-nya, untuk aplikasinya. Jadi harus mengkonfigurasi main lokal PHP-nya agar dapat terkoneksi ke database. Kemudian setelah itu, setelah terkoneksi, dilakukan migrate. Untuk melakukan migrate, tinggal melakukan perintah php ymigrate. Kemudian jika selesai, tinggal cek ke localhost advance. Kemudian kalau advance ini ada dua pilihan, ada front end, ada back end. Jadi setelah advance itu front end atau back end, tergantung kebutuhan. Jadi nanti saya akan coba untuk PHP initnya di instalasi Composer. Selanjutnya instalasi menggunakan Composer. Untuk melakukan instalasi Composer, yang pertama adalah mendownload Composer di web resminya getcomposer.org. Kemudian pada command line arahkan ke direktori yang dapat diakses oleh web dan masukkan perintah Composer create project prefer dst ysoft, yaitu app basic, kemudian nama aplikasinya. Sedangkan untuk yang advance hanya tinggal merubah kata-katanya menjadi advance. Kemudian langkah-langkah selanjutnya sesuaikan dengan template.
Langsung saja saya coba untuk melakukan instalasi menggunakan Composer. Yang pertama kita download terlebih dahulu Composer. Melalui web getcomposer.com.org. Jadi Composer ini adalah sebuah aplikasi manager untuk melakukan instalasi dependensi untuk PHP. Jadi di sini tinggal mengklik download. Kemudian pilih Composer setup.exe. Oke, langsung muncul, langsung download. Setelah itu langsung jalankan aplikasi yang telah di-download tadi. Di sini saat menginstal aplikasi ada dua pilihan, yaitu install untuk semua user di komputernya atau hanya untuk user yang sedang aktif ini saja. Di sini saya akan melakukan install untuk user yang aktif saja. Kemudian di sini langsung next saja. Ini next untuk mendeteksi versi PHP yang sedang saya gunakan. Jadi di sini dikarenakan Composer saya sudah selesai, sudah terinstall sebelumnya, jadi tidak bisa melakukan instalasi kembali. Tetapi setelah ini biasanya akan ada pilihan untuk melakukan instalasi. Biasanya itu harus terkoneksi ke internet. Setelah itu tinggal menunggu beberapa detik, maka instalasi sudah terselesaikan. Saya cancel saja. Kemudian Composernya sudah terinstall. Langkah selanjutnya yaitu membuka command prompt dan memasukkan perintah untuk menginstal aplikasi Y-nya, framework Y-nya. Sini kita ketikkan saja. Saya akan menginstal untuk yang basic. Composer. Terlebih dahulu masuk ke directory yang bisa diakses ke web server. Di sini direktorinya di exam, kemudian htdocs. Jadi filenya saya akan menyimpan di sini. Kemudian tinggal masukkan perintah Composer, create project, kemudian prefer, this, kalau nggak salah ini threadnya 2, this, kemudian y, soft, y2, app, basic, dan namanya. Saya akan menggunakan basic 2. Kemudian tinggal melakukan atau menjalankan perintahnya. Kita enter. Maka otomatis proses penginstalasian aplikasi webnya berjalan.
Jadi komposer ini lebih direkomendasikan daripada melakukan instalasi dengan mengcopy template dari webnya, karena komposer sendiri sudah melakukan pengimbangan terhadap versi PHP yang sudah ada di komputer kita. Jadi kan tadi misalnya di percobaan untuk copy template di percobaan pertama tadi kan gagal karena bukan gagal ya, jadi berhasil cuman tidak bisa diakses karena perbedaan PHP versi PHP yang digunakan Y dan yang ada di komputer saya. Sedangkan kalau menggunakan Composer, dia akan mencocokkan versi PHP yang saya miliki di komputer saya dan versi PHP yang digunakan di Y2-nya. Kemudian kalau menggunakan Composer ini juga harus menginstal ya, bukan harus. Kalau misalnya ada komponen yang diperlukan, itu biasanya terkoneksi ke GitHub, maka harus melakukan instalasi plugin-nya. Tapi itu untuk sekarang tidak perlu. Jadi plugin biasanya diinstal pada awal setelah instalasi Composer selesai. Perintahnya Composer spasi global spasi require spasi petik 2 fxp garis miring Composer slash maksud saya garis asset garis plugin titik koma bintang titik 2. Itu untuk menambahkan Composer asset pluginnya. Kemudian biasanya setelah melakukan itu akan diminta token di GitHub agar bisa terhubung ke komponen-komponen yang hostingnya melalui GitHub. Oke, saya tunjuk saja. Baik, ini instalasi melalui Composer untuk G basicnya sudah selesai. Sekitar membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Jadi langsung saya cek saja di directory yang ada di folder. Oke, di sini ada folder barunya basic 2. Ini saya akan mencoba membukanya melalui text editor. Saya tulis saja. Sama seperti yang tadi di percobaan pertama, harus validation key-nya itu harus terisi di config web.php. Yang membedakan instalasi pertama dan instalasi melalui Composer ini, itu cookie validation key-nya itu sudah otomatis terisi oleh Composernya, sudah terisi oleh Composernya. Jadi pengguna atau user yang baru menginstal aplikasi web baru itu tidak perlu mengisi secara manual, jadi otomatis terisi dari Composernya sendiri. Kemudian saya akan mencoba membukanya melalui ini. Nah, di sini tadi kan sudah berhasil yang pertama, tapi karena perbedaan versi PHP jadi tidak bisa dibuka. Dengan saya coba untuk yang kedua, basic 2 yang melalui Composer, dan berhasil. Jadi Composer ini menyamakan yang dibutuhkan. Misalnya saya menggunakan PHP versi 5, jadi yang diinstal itu yaitu yang menggunakan PHP versi 5 juga. Jadi berhubungan. Di sini tampilannya sudah ada login dengan kontak.
sini. Kemudian setelah menginstalasi untuk basicnya melalui Composer, saya akan melakukan instalasi advance melalui Composer. Jadi sama seperti yang instalasi basic, yang membedakan di sini bukan basic ya, yaitu app advance. Advances, kemudian nama aplikasinya advance. Baik, saya akan skip. Maaf, ini terjadi kesalahan. Ini bukan advances untuk ini. Advance. Oke. Nah, saya akan skip. Baik, ini instalasi untuk advance melalui Composer sudah selesai. Membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk melakukan instalasinya, proses instalasinya. Di sini yang membedakan antara instalasi advance dan basic adalah ketika sudah melakukan instalasi seperti ini, hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah kembali ke sini. Untuk advance harus masuk ke direktorinya, kemudian menjalankan php init agar program bisa berjalan dengan baik. Oke, langsung masuk ke direktorinya. Tadi direktorinya saya beri nama advance chat. Oke. Langsung masuk, kemudian langsung jalankan php init. Di sini langsung masukkan 0. Kemudian yes. Setelah itu, dikarenakan ini adalah aplikasi backend dan frontend, maka perlu dikoneksikan ke database. Jadi saya akan membuat sebuah database di sini. Saya menggunakan PHP MyAdmin. Saya akan membuat user baru untuk bisa terkoneksi ke aplikasi frameworknya. Sini tinggal menambahkan user baru. Sini saya sebelumnya sudah mencoba untuk user advance. Saya akan membuat user baru dengan menambahkan S di belakangnya. Seperti ini. Kemudian ininya saya pilih localhost. Passwordnya saya samakan saja. Advanced. Kemudian centang. Oke, selesai, tinggal menjalankan. Ini user barunya sudah ada, advanced yang menggunakan S. Kemudian yang perlu diatur adalah di bagian command config main local.php agar dapat terkoneksi ke database. Jadi di sini saya akan memindahkan ini advanced
ini. Di bagian common, kemudian config, di bagian main local.php. Nah, ini tinggal masukkan DB name-nya saja, database name-nya. Namanya advanced, username-nya advanced. Setelah itu di save, dan langkah selanjutnya adalah memindahkan atau menghubungkan dengan perintah migrate pada directory yang masuk melalui cmd tadi. Di directory-nya masukkan perintah php y migrate. Ya, oke, langsung yes. Oke, proses migrate sudah berhasil. Sekarang saya akan mencoba untuk mengaksesnya melalui ini di advance. Apakah sudah terkoneksi tabelnya? Nah, ini sudah ada ya, migrate dan user. Ini untuk akun front end-nya tadi. Selanjutnya langsung saya buka melalui y-nya, localhost, advanced, kemudian bisa memilih front end atau back end tergantung. Saya cek front end terlebih dahulu. Nah, ini sudah muncul tampilan untuk front end-nya. Yang membedakan front end di sini dan front end yang basic. Kalau yang basic itu tidak ada sign in-nya, hanya ada login. Sedangkan di basic di advanced maksud saya ada sign up dan login. Sign up untuk mendaftar dan login untuk login. Di sini tinggal memasukkan nama untuk mendaftarkan usernya. Misal saya akan mencoba untuk memasukkan Andre, email a@g.c, password Andre. Tinggal masuk, tinggal sign up. 8 karakter. Oke. Nah, ini sudah berhasil untuk melakukan sign up. Kemudian saya akan mencoba untuk login dengan username Andre, password Andre. Seharusnya tidak bisa. Ya, tidak bisa dikarenakan ketika user baru melakukan pendaftaran, maka user harus mengkonfirmasi melalui alamat Gmail yang telah didaftarkan tersebut. Sedangkan di sini kan sudah ada di tabelnya Andre dengan user Gmail a.g.com, ini @g.c. Ini statusnya 8, berarti usernya masih belum aktif. Maksud saya 9, berarti usernya masih belum aktif. Untuk mengaktifkan user harus menerima mengkonfirmasinya melalui Gmail atau dapat diaktifkan dengan mengalihkan status menjadi 10 melalui adminnya. Oke. Setelah status berubah menjadi 10, berarti ini sudah bisa untuk melakukan login. Saya akan mencoba.
login, Andre password Andre 123. Oke, ini sudah berhasil login ke user baru. Kalau ingin merubah aturannya ketika user daftar tanpa perlu mengkonfirmasi Gmail-nya agar langsung aktif, bisa dilakukan melalui ini, bagian config, common models. Nah, di sini di bagian ini status harus diganti aktif menjadi inaktif menjadi aktif. Tinggal di save. Maka otomatis user yang telah terdaftar tidak perlu melakukan konfirmasi Gmail. Saya akan coba. Misal Andre 2, emailnya aa@g.c, password ANDRE123. Oke, sign up. Seharusnya setelah ini ketika melakukan login tanpa menyetujui atau mengonfirmasinya harusnya sudah berhasil. Tapi kita cek terlebih dahulu di sini. Kita refresh. Baik, ini yang username barunya yang baru saya tambahkan Andre 2. Di sini statusnya otomatis menjadi 10. Jadi seharusnya ini sudah bisa untuk diakses. ANDRE123. Oh, baik. Sudah bisa berhasil mengakses user. Selanjutnya, setelah melakukan instalasi, kita akan melihat struktur directory dari basic template dan advanced template. Di sini untuk basic template, direkturnya seperti yang ada di kiri, asset, comment, config, dan lain-lain yang biasanya sering digunakan atau sering diedit atau diatur. Itu biasanya pada bagian controllers, models, views, configs. Itu biasanya yang sering diatur oleh pengguna framework. Sedangkan di advance-nya itu isinya ada back-end dan front-end. Juga ada common, tapi back-end dan front-end sih isinya kurang lebih sama seperti yang basic, namun terbagi menjadi dua seperti itu. Kemudian terakhir latihan, yaitu install yaitu advanced template menggunakan composer dan beri nama MyMart. Baik, saya akan menginstal advanced baru di sini. Harus keluar directory terlebih dahulu. Docs, kemudian masukkan perintah composer create project prefer this use of itu app advanced dan beri nama MyMart. Dikarenakan saya sudah ada directory bernama MyMart, saya akan menambahkan MyMart 2. Baik, saya akan skip untuk proses ini. Baik, ini instalasi Advance Y untuk MyMart 2 sudah selesai. Tinggal masuk ke direktorinya. Kemudian melakukan perintah php init 0. Yes. Kemudian
masuk ke direktorinya dan buka di text editor. Pada bagian common config, kemudian main lokal harus dihubungkan dengan database yang sudah dibuat tadi, mymart2 save. Setelah itu tinggal memasukkan perintah migrate php migrate. Yes, migrate sudah selesai. Sini saya akan cek di database-nya mymart apakah sudah ada. Mymart2. Nah, ini sudah ada usernya dan tabel migrate. Oke. Kemudian saya akan mencoba untuk masuk ke webnya. Sini berarti mymart2. Oke, sudah berhasil. Kemudian saya akan mencoba untuk melakukan sign up. Email mymart 123 dan save. Kemudian kita cek di sini masih kosong, kita refresh. Ini sudah ada mymart 1 yang sudah didaftarkan, berubah menjadi 10. Kemudian masuk login mymart 1 mymart 123. Sudah berhasil. Kemudian saya akan mencoba untuk masuk ke backend-nya. Oke, seperti ini. Ini sudah berhasil. Oke, baik, mungkin itu saja presentasi dari saya tentang tugas kedua ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.